Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya mau live ya. Debat dengan si Alif. Dia judulnya adalah mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible ya. Dan itu disiarkan di media dakwah Muslim. Itu channel baru saya lihat ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah lama atau tidak. Ini saya share. Ya, kita bisa masuk sini. Sabar ya. Ini masih pembukaan. Nah, kawan-kawan, ini sudah live. Saya bukakan begini. Ya, kita ikuti selamat menyaksikan debatnya, kawan-kawan ya. Dan Ya, maupun ini di Al-Quran. sudah ada gambar Mungkin itu untuk baca. sebagai moderator kami serahkan ke Abang Awi, dan mudah-mudahan yang lain juga selamat menyaksikan, dan dari netizen di luar maupun ada di dalam, selamat datang, selamat menyaksikan, yang mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat kepada kedua belah pihak antara Kristen dan Islam. Ya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan moderator Bang Awi untuk memimpin dari diskusi ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir, terima kasih host dan co-host media dakwah Muslim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin dan memandu diskusi spektakuler yang akan kita adakan malam ini dalam bentuk debat lintas agama, di mana pesertanya yang sudah tidak asing lagi dan sudah jam terbangnya sudah lumayan tinggi di dunia debat, yaitu dari pihak Kristen Bang Rudi Yohanes sang debaters, dan dari pihak Muslim diwakili oleh Bang Alif. Oke, sebelum memulai acara izinkan saya dulu untuk buka timah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan ini kita mulai buka dialognya. Sebelumnya saya sampaikan dulu sesi debat ini. Yang pertama, sesi opening statement, masing-masing kita berikan waktu 5 menit. Setelah itu mulai pertanyaan 2 menit, dan sesi tanya jawab ini akan dibagi dalam 3 tahap, 3 bagian, artinya masing-masing punya kesempatan 3 kali 15 menit. Setelah itu nanti ada sesi TikTok yang insya Allah akan berjalan selama 20 menit. Setelah itu baru closing statement, dan selanjutnya acara tanya dari partisipan. Ya, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke sesi pertama, yaitu opening statement yang akan dimulai oleh tuan rumah dari Bang Alif. Timer tolong disiapkan. Silakan Bang Alif, siap? Oke, siap insyaallah. Oke, silakan Bang Alif, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat muslim semua, selamat malam. Untuk kawan-kawan dari pihak Kristen. Ya, diskusi menarik ya untuk malam ini. Semoga kita menambah kekuatan keimanan, terutama dalam hal keislaman ya. Mengenai diskusi dengan yang kita familiar dengan kata firman, lalu di Islam itu dipahami sebagai kalamullah ya. Pertama, sebagai paham dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang kami yakini, apa itu yang dikatakan kalamullah ya, atau sering umumnya dikatakan firman Allah ya. Kalamullah dalam satu definisinya ulama kami yang dikatakan di situ Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang memang jadi pegangan kami dalam paham Ahlus Sunnah. Pertama,
kalamun kodimun koimatun bidati ta'ala gitu. Laisa harfin wala sautin. Itu definisi singkatnya. Jadi perkataan Tuhan ya yang kekal, yang dahulu tanpa ada permulaan dan abadi istilahnya. Yang memang ada pada diri Tuhan, yang ada tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Itu hakikatnya firman Tuhan atau kalamullah, perkataan Tuhan. Yang sering juga disebut sebagai kalam nafsi. Nah, disinilah dalam hal keyakinan kami. Ya, karena dalam paham keislaman, mustahil yang namanya Tuhan itu tidak berbicara atau tidak melakukan komunikasi kepada makhluknya atau tidak bisa berbicara, kan itu. Hanya karena Tuhan itu memiliki gelar yang maha, sang maha, tentu perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang maha. Dikatakan yang maha, makanya perkataan Tuhan tidak ada huruf juga tidak ada suara. Tentu hal menarik, karena apa? Dalam satu keyakinan Islam bahwa kalau Tuhan ada sisi persamaan dengan makhluknya, itu kami katakan bahwa itu sisi lemah namanya. Sementara mustahil Tuhan itu memiliki kelemahan. Seperti itu ya. Contoh bukti bahwa Tuhan kami berfirman dalam surah Al-Kahfi, ini bisa share screen nggak? Sambil menutup opening statement. Untuk opening jangan share screen dulu, langsung aja dibuka aja dulu Bang. Oh baik, oke itu. Oke, siap. Dalam keyakinan kami, contoh bukti Tuhan itu berfirman, bagaimana Tuhan itu berkata, berkomunikasi dengan seluruh makhluknya, dengan lebah, dengan gunung, batu, dan lain sebagainya, bahkan dengan matahari. Ketika Tuhan menciptakan di surat Al-Fusilat juga dikatakan, Tuhan berfirman, kalian harus datang kepadaku, apakah kamu datang kepadaku dengan cara tunduk, mengikuti aku dengan cara atau dengan terpaksa? Maka bumi pun menjawab, kami datang dengan cara terpaksa. Nah, itu narasi yang ada di Al-Quran. Pertama tadi adalah kalam nafsi yang tidak ada huruf dan tidak ada suara, yang hakikatnya Allah saja yang tahu. Lalu dikatakan ada kalam lafdi atau kalam dal. Disinilah yang disebut sebagai kalam pewahyuan yang menjadi petunjuk bagi manusia. Di antaranya sesuai dengan kitab-kitab yang wajib kami yakini sebagai pedoman yang diturunkan kepada para nabi, seperti ada 4, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun, di sini sebagai kitab yang penyempurna dari syariat-syariat atau pelajaran sebelumnya, maka sudah tidak ada lagi yang namanya pewahyuan, sehingga tadi di surat Al-An'am juga sempat saya dengar, wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubadila li kalimatih wa huwas samiul alim, bahwa sudah sempurna kalimat dari Tuhan dan benar juga adil gitu kan, dari Tuhan, tidak ada yang bisa menggantinya kalimat-kalimat itu. Dan karena apa? Allah bahwa Samiul Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Di surah lain Al-Buruj juga At-Takwir dikatakan bahwa di situ ditegaskan Al-Quran terpelihara selain di bumi juga di Lauhil Mahfud. Bagaimana Al-Quran ini sudah jadi bahan yang sudah ada di kepala malaikat, artinya sudah menjadi hafalan mereka juga. Ya, begitulah yang kita pahami sebagai firman Tuhan. Juga Al-Quran berkata, meledak. Oke. Ngeri bener bomnya. Betul bomnya meledak ya. Ya, terima kasih Bang Alif. Demikian opening statement dari Bang Alif yang alhamdulillah cukup indah. Selanjutnya kita dengarkan opening statement dari saudara kita Rudi Jonahanes, Sang Debaters. Silakan dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kalau saya dari ajaran Kristen, memang berbeda jauh dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Alif. Kalau dalam ajaran Kristen, bahwa Tuhan itu berfirman artinya bersuara. Pertama sekali Tuhan berfirman, itu di Kejadian 1 ayat 3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi.
Dari sini jelas terlihat bahwa sumber terang itu adalah dari firman Allah. Jadi firman Allah lah yang menerangi seluruh umat manusia. Dan Tuhan berkata di 1 Kejadian 1 ayat 26 bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu memiliki, kita lihat Tuhan itu misalnya ada sifat-sifat manusia, kita bilang tidak. Manusia yang mengambil sifat Tuhan. Jadi berbicara, terus melihat, mendengar, itu bukan karena sifat manusia, tetapi sifat Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya, itulah manusia. Ya. Jadi kalau di dalam Bible Tuhan bersuara, ya memang bersuara. Dan ada yang mengerti, ya ada yang mengerti. Langsung menyampaikan dengan secara lisan kepada si Adam, kepada Musa, dan kepada nabi-nabi yang lain. Langsung. Dan apa yang disampaikannya itu berupa gelombang suara yang mengandung arti, ya. Dan yang berupa tulisan juga ada. 10 perintah Tuhan. Itu tangan Tuhan langsung yang menulis. Ya, itu bukan Musa yang menulis, tetapi Musa turun dari bukit itu, dilihat di gunung itu, dilihat orang menyembah sapi, dilemparkannya 2 loh batu itu dan pecah. Ya. Maka setelah itu Musa menulis kembali ke 10 hukum Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan yang kami sembah itu, kemahal Tuhan itu bukan karena dia tidak bisa digambarkan seperti manusia, bisa. Bahkan kitab suci manapun menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Hanya saja banyak orang yang tidak siap menerima. Kenapa? Dia ingin bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia. Kan begitu. Kalau kami dengan terang-terangan memang Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia serupa dan segambar denganku. Contoh, manusia tangannya 2. Maka di dalam kitab suci kami ketika dia dikatakan dengan tangannya dia membentuk manusia di Kejadian 2. Ya tangannya seperti manusia, kiri dan kanan. Kalau kami katakan Tuhan tidak seperti manusia tetapi memiliki tangan, berarti tangannya kanan semua atau kiri semua atau di kepala satu, di pantat satu, bisa aja. Kan tidak seperti manusia. Mana ada manusia tangannya di kepala, misalnya begitu. Tetapi kami diciptakan sebagai manusia sempurna. Itulah sebabnya cerminan Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Kami punya pikiran, makanya di Kejadian 3 ketika digoda itu, makanya manusia itu jatuh ke dalam dosa karena sudah mulai memakan buah pengetahuan. Dan itulah sumber asal-usul pengetahuan. Hebatnya Bible mampu menjelaskan asal-usul. Asal dari bapak, usul dari ibu. Bukan begitu ya kawan-kawan ya. Jadi asal-usul dijelaskanlah di Bible itu. Kenapa manusia berbicara dalam berbagai bahasa? Itu dijelaskan di Kejadian 11 ketika peristiwa Babel. Ya. Kenapa pada akhirnya manusia disuruh mengabarkan Injil? Dan ketika mengabarkan Injil, bangsa-bangsa di dunia sudah banyak bahasanya. Maka diturunkanlah bahasa roh. Sehingga orang-orang lain bisa mengerti bahasa itu. Itu dijelaskan di Bible. Itulah sebabnya penyebaran Injil itu. Orang Jerman datang ke tanah Batak. Dia tidak bisa bahasa Batak. Tetapi akhirnya bisa disampaikan dan orang Batak mengerti apa yang dia katakan. Itulah sebabnya kami tidak perlu menggunakan bahasa Ibrani untuk menyembah Tuhan kami dan untuk beribadah kepadanya dan juga kitab suci kami. Dalam berbagai bahasa kami ditulis, bisa. Karena Tuhan kami tahu segala bahasa yang ada di dunia. Kalau dikatakan karena dia tahu segala bahasa maka dia seperti manusia, tidak. Manusia mana yang bisa mengetahui segala bahasa selain Tuhan itu? Ya kan, segala loh. Nah, kemudian kalau dikatakan Tuhan kami berfirman dari langit, ya dia berfirman. Kalau dibilang, wah dia bersuara berarti kayak manusia. Iya memang iya. Dan itu bukan menggagalkan bahwa Tuhan kami kalah dengan manusia. Justru kalau dia tidak bersuara, dia kalah dengan manusia, artinya dia bisu. Manusia saja bisa bicara dari Indonesia ke Amerika. Masa Tuhan tidak bisa bicara? Jadi lemah Tuhan itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Oke, timer di stop ya. Makasih opening statement yang indah sekali dari Bang Rudi sang debaters. Ini mencerminkan memang jam terbang yang cukup tinggi dari Bang Rudi ini. Yalah, sesi berikutnya sanggah menyanggah, tanya menanya, tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Bang Rudi Johannes waktu 2 menit ya, di riset di 2 menit. Biar agak panjang sedikit, kalau 1 menit juga nanti mungkin ada yang mau dipaparkan dulu sebelum bertanya. Jadi kita kasih waktu 2 menit.
untuk memaparkan dan bertanya kepada narasumber Muslim. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya. Sekarang Al-Quran, kalian akui itu adalah firman Allah atau kalamullah. Tetapi yang disampaikan tidak dengan suara katanya tadi kan, dan tidak juga dengan tulisan. Tapi disampaikan ke Jibril, Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kan demikian ya. Maka saya bertanya, bagaimana komentar kalian tentang, sebentar, surah, bisa dibuka enggak ya? Surah 2 ayat 79. Surah 2 ayat 79. Silakan share screen. Aku bisa oke ya, surah 2 ayat 79. Sabar, aku bukakan dulu share screen. Ini dia. Oke. Waduh, agak lambat ini. Surah 2 ayat 79. Kalau ada yang cepat bisa bantu dong. Udah. Ayat 79 ya. 79. Ini sabar ya. Ini. Timer di pause sudah ya, silakan. Dan nggak apa-apa. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Tolong ditanggapi, saya minta mengenai Al-Quran. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi atas tanggapannya untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kita berikan kesempatan kepada Bang Alif untuk menjawab, mohon iklan sebentar dulu. Pada semua netizen yang ada di live chat dan di YouTube, debat ini disiarkan langsung di channel YouTube-nya Bang Rudi Johannes juga, Sang Debaters. Channelnya kalau nggak salah itu Sang Debaters. Dan di MDM Media Dakwah Muslim, gua Empire, dan channelnya Pak Wong Bodo. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung ke Bang Alif. Silakan Bang Alif untuk menjawab apa yang ditanyakan mengenai surah Al-Baqarah ayat 179 tadi. Silakan Bang Alif. Oke, terima kasih pertanyaannya. Intinya yang ditanyakan di sinilah adalah poin dari ayat ini gitu ya Pak Rudi ya? Iya, jelaskan aja mengenai Al-Quran. Oke, siap. Menurut Al-Quran, ya sesuai dengan yang kami yakini adalah ini 100% firman Allah, di sini diingatkan bahwa, fawailul lil ladina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hada min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim mimma yaksibun. Makna yang terkandung di ayat ini adalah saya rasa dari pihak kaum Kristen ya, atau pada waktu itu adalah di kalangan Nasrani. Saya yakin Bang Rudi Yohanes juga percaya memang banyak kalangan Yahudi ya, atau bahkan kalau kami yakini juga di kalangan Nasrani merubah-rubah ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab. Contoh ketika bangsa Yahudi dia memegang kitab Taurat, mereka menulis ayat kitab Taurat itu mengulang sesuka hatinya. Kan sebagian ada yang dia sembunyikan, sebagian ada yang mereka rubah dan lain sebagainya. Dan ayat-ayat ini banyak di Al-Quran diceritakan ya. Tujuannya apa? Memang tujuannya untuk keuntungan sendiri gitu loh. Keuntungan mereka itu artinya apa? Mengikuti kemauan mereka. Memang pada dasarnya adalah kenapa sih terjadi demikian? Satu, memang tidak ada jaminan bahwa kitab-kitab terdahulu akan selalu terpelihara. Beda dengan diyakini di Al-Quran. Bagaimana? Inna nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, disitulah tadi saya tegaskan juga para malaikat pun turut menjaga keotentikan Al-Quran. Nah, sementara di sini mereka yang kami yakini, ya, jangankan kitab intinya kitab Taurat dan kitab Injil banyak dirubah-rubah, baik dari segi pemaknaan dan lain sebagainya, atau di ayat lain juga kan diterangkan mereka memutarkan lidah
merubah-rubah sesuai dengan keinginannya. Ketika bagaimana cerita tentang kedatangan bahwa peristiwa estafet kerasulan mereka sembunyikan. Para bangsa Yahudi, sejauh yang saya dengar ya, Yudaism, mereka tidak meyakini nubuatan kedatangan Nabi Isa. Ini salah satu bukti bahwa mereka menyembunyikan itu. Dan juga sayang sekali ada juga yang kami yakini karena estafet kenabian kerasulan datang dari Tuhan yang sama. Banyak sekali yang tidak mau meyakini atau menyembunyikan, menghilangkan bagaimana informasi kedatangan Nabi setelahnya atau Nabi terakhir yang dinamakan Ahmad atau Muhammad. Kan begitu. Nah, mereka ini melakukan demikian. Makanya demi keuntungan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, mencari umat keinginan mereka. Pertama memang yang kami ketahui memang bangsa Yahudi ini bisa dibilang bangsa bebal. Mereka itu selalu memaksakan diri ketika dia selalu ingin yang enak, padahal dia sudah di Al-Quran ditegaskan ya di kalangan Bani Israel yang keturunan-keturunannya kan ya Bani Israel kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa ani faddaltukum alal alamin, bahwa Bani Israel itu di satu sisi sudah Allah Tuhan kasih kelebihan keutamaan dibanding umat-umat bangsa lain, tapi di sisi lain mereka terlalu jumawa, terlalu membangkang, maka mereka tidak mau menerima kenabian di luar bangsanya, sehingga sebagian mereka banyak yang membangkang, mereka banyak yang menyembunyikan ayat-ayat itu, dan mereka banyak yang merubah ayat-ayat itu. Sampai saat ini pun mengenai ketuhanan pun yang sering saya dengar selalu ambigu, tidak bisa menentukan siapa dia sesungguhnya gitu. Malah pernah saya dengar bahwa justru mereka mengatakan Tuhan yang diyakini ketika disebut Yod He Vav He sama dengan Allah gitu. Itu yang saya benar. Tapi saya tidak akan menyinggung jauh lebih itu. Itu membuktikan, mengindikasikan di satu sisi mereka merahasiakan identitas itu tidak secara detail. Di sisi lain dia mengatakan menyamakan dengan Tuhan kami. Sementara kalau memang sama, kami yakini memang Tuhannya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sama. Tuhannya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sama. Permasalahannya adalah mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad. Juga ketika di kitab Injil, yaitu tadi, kalau di sini dirubahnya diantaranya merubah status sebagai seorang nabi menjadi Tuhan, karena dia sebagai firman firmannya. Aduh, ini susah nada tangan. Oke, timernya mantap betul ini. Terima kasih Pak Ali penjelasannya atas pertanyaan dari sang debaters yang intinya celakalah bagi siapapun yang berubah atau menulis isi kitab yang berubah, mau itu kitab Al-Quran atau kitab sebelumnya, itu maksudnya mungkin. Oke, 2 menit untuk Bang Alip memberikan pertanyaan ke sang debaters. Silakan Bang Alip. Oke, terima kasih. Nah, setelah diyakini bahwa adalah firman Tuhan itu, ini kebetulan Bang Rudi ya, Bang Rudi Yohanes juga saya teringat jadi di Yohanes, saya lupa ayatnya lagi tadi itu. Ya silakan saya. Artinya begini, itulah kenapa Tuhan itu kan berbeda. Tuhan itu, perkataan Tuhan itu yang maha, sehingga dikatakan maha berbeda. Makanya pertanyaan saya adalah, yang jelas ketika Al-Quran mengklarifikasi status seorang Nabi Isa yang mulia diciptakan dengan kemuliaannya, mengapa dikatakan sebagai Tuhan itu sendiri? Padahal jelas dikatakan maksud dan ayat dipertegas di Al-Quran itu diciptakan dengan firman-Nya gitu, bukan firman menjadi manusia. Sekarang kita logika sehat saja, firman itu bukan suatu bentuk, bukan suatu benda, tapi suatu ucapan. Ucapan itu tidak mungkin berubah menjadi bentuk, tetapi ucapan dari Sang Maha yang memiliki kemahaan, dari ucapan itu ketika berbentuk perintah, maka dia akan menjadi suatu bentuk. Ya, bukan ucapannya menjadi bentuk. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan firman menjadi manusia? Padahal firman itu adalah suatu sifat, ya, bukan suatu benda. Artinya bukan suatu yang bisa direbut, tapi kalau dikatakan perkataan. Silakan saya bantu jelaskan. Oke,
Terima kasih Dita. Terima kasih Bang Alif atas pertanyaannya. Mungkin saya akan bantu menjelaskan tadi mungkin mengenai Yohanes ayat 1 itu Bang, mengenai firman. Apakah firman itu kata-kata atau bagaimana? Tapi sebelumnya di sini saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bilun dan satu lagi saya lupa sampaikan tadi kepada co-host atau kalau ada yang masuk atas nama-nama yang menggunakan nama yang kurang enak dibaca, tolong diganti. Tadi ada yang masuk dengan nama yang meskipun siapa saudara saya Muslim ataupun dari Kristen, tolong kalau masuk pakailah nama-nama yang sekiranya indah, yang tidak menyinggung keyakinan atau yang bersebelahan dengan kita. Saya soalnya tadi ada namanya kurang bagus tadi masuk, saya rubah, saya sudah tidak ada lagi. Oke, yang di live chat, mohon maaf kalau ada iklannya agak panjang. Silakan Bang Rudi. Saya rasa sudah menangkap apa yang dimaksud pertanyaannya. Saya bisa menanggapi punya dia nanti. Oh, silakan. Oke, aku jawab ya. Pertama, kalau dikatakan firman itu bukan benda, bagi kami itu benda. Kenapa? Dia berupa gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia dan dirasakan, ya. Sehingga manusia yang mendengar dan merasakan itu, dia mengerti. Sama seperti saya bicara, orang mendengar, artinya barang itu ada, bendanya itu ada, ya. Kemudian tidak mungkin suara Tuhan menjadi manusia. Ya, bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Sama kita ketika bertanya kepada saudara-saudara Muslim, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Cuman satu, yakni firman-Nya menjadi manusia. Kalau orang Kristen, di situ kelebihannya. Firman bisa menjadi manusia. Jadi sangat mungkin, ya. Kemudian, kalau dia bertanya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya memang demikian. Pertama-tama dulu Tuhan ke dalam dunia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tidak pernah menunjukkan bentuk tubuhnya, enggak. Karena dunia ini kalau melihat Tuhan akan binasa. Maka yang diutus ke dalam dunia ini adalah suaranya. Sehingga suara itu dimengerti oleh manusia. Tuhan langsung yang berfirman. Tidak melalui utusan-utusannya, tidak. Tetapi pada hal berikutnya memang Tuhan sering melakukan melalui utusannya, malaikat diutus. Tetapi Tuhan yang kami sembah bisa berfirman langsung dan didengarkan oleh manusia itu langsung. Dan dalam firman itu banyak yang menyaksikan. Contoh seperti Musa bertemu dengan Tuhannya dalam tiang awan tiang api. Banyak yang melihat tiang awan tiang api itu. Ya, dan Musa hanya mendengar suaranya. Itulah firman Tuhan. Kemudian saya menanggapi sedikit jawaban daripada saudara Alif tadi. Saya bertanya surah 2 ayat 79 itu. Bagaimana dengan Al-Quran? Saya bilang. Bukankah Al-Quran yang sekarang itu juga ditulis? Ditulis dengan tangan manusia juga. Maka dikatakan di sana, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Ya. Bukankah kitab suci sekarang dijual dengan harga murah? Ada yang harga 200.000, 300.000, 400.000 misalnya. Ya. Bukankah kitab suci sekarang ditulis dengan tangan sendiri dan dikatakan ini dari Tuhan? Itu kitab suci yang mana yang tidak ditulis tangan manusia? Tidak ada. Seluruh kitab suci yang ada di dunia ini ditulis dengan tangan manusia. Kecuali satu kitab suci yang tidak ditulis dengan tangan manusia. Apa itu? Kitab suci yang di dalam diri para nabi. Kalau kita buka di surah 15 itu ayat berapa ya? Ayat 7 atau ayat 9 itu dikatakan seperti yang dibilang tadi surah 75 itu ya, kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Ketika itu difirmankan, saat itu yang berupa buku belum ada. Yang ada itu yang ada di dalam diri atau hati sanubari Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang sesungguhnya yang di dalam diri Nabi Muhammad. Yang di luar diri Nabi Muhammad yang sekarang menjadi buku. Keliru kalau kita bilang itu Al-Quran. Karena kalau kita bilang itu Al-Quran, maka Al-Baqarah 79 mengatakan celakalah kalian yang menulis kitab suci. Yuk, itulah sebabnya bahwa Al-Quran yang di dalam diri Nabi itu tidak pernah ditulis. Tetapi yang berupa buku, kalian celaka karena sudah menulisnya. Itu maksud ayat ini. Siapapun yang menulis kitab suci, dia celaka. Dan menjualnya dengan harga murah. Kalau yang di dalam diri Nabi Muhammad,
itu tidak bisa dijual dengan harga murah. Karena orang untuk memilikinya harus membelah hati Nabi, artinya mematikan Nabi, baru diambil hatinya, tetap tidak dilihat di situ Al-Quran. Tetapi yang berkubu buku sudah dijual dengan harga ratusan ribu. Sangat murah. Firman Tuhan itu harga ratusan ribu. Dan itu ditulis tangan manusia. Dan yang uniknya penulisan Al-Quran tidak pernah atas seizin Allah SWT. Tidak pernah sesuai kehendak Allah SWT. Seperti penulisan Injil ketika Warakah menulis Injil. Hadis Sahih Bukhari ayat 3, ayat 6467. Itu atas seizin Allah dan sudah sesuai kehendak Allah. Penulisan kitab suci Al-Quran yang berupa buku, tidak pernah satu ayat pun dikatakan sudah sesuai kehendak Allah. Dan tidak pernah dikatakan sudah sesuai kehendak seizin Allah. Saya sudah cari alatnya. Ayatnya tidak ada izin dari Allah SWT untuk membukukan Al-Quran. Malah dibilang celakalah orang yang menulis kitab suci. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi atas jawaban dan sekaligus menanggapi tadi. Nanti kepada Bang Amir, Bang Alif juga diberikan kesempatan untuk menyanggah lagi menanggapi jawaban yang tadi. Silakan untuk kalau ada pertanyaan yang baru atau mau melanjutkan lagi pertanyaan yang ini, silakan Bang Rudi, 2 menit waktu Anda. Oke. Tanya. Kalau Al-Quran diturunkan ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad, saya mau tahu, Taurat diturunkan bagaimana, Zabur diturunkan bagaimana, dan Injil diturunkan bagaimana. Silakan. Oke, terima kasih singkat padat pertanyaan dari Bang Rudi. Semoga dan sangat saya yakin Bang Alif sudah sangat menyimak dan bisa memaparkan nanti. Cuma saya perlu sampaikan di sini sekiranya mungkin Bang Alif perlu mengklarifikasi tanggapan Bang Rudi tadi yang menyatakan bahwa pembukuan Al-Quran bukan atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala, itu perlu dipertegas. Dan kalau nanti memang mau menanggapi jawaban dari Pak Bang Rudi tadi, sebaiknya mungkin ditanggapi di depan dulu, baru 2 menit, baru menjawab pertanyaan supaya tidak lupa. Itu sekedar saran. Oh iya, sekali lagi juga untuk kepada netizen di YouTube dan di live chat, kalau ada yang mau hadir di sini untuk menjadi narasumber, boleh nanti menghubungi Sri Paduka, nanti nomornya dikasih di live chat YouTube untuk sekiranya mau menjadi narasumber baik dari Muslim maupun Kristen atau Yahudi, Hindu, Buddha, kami persilakan untuk berdialog santun di sini. Ya, silakan Bang Alif untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Bang Rudi sang debaters. 5 menit waktu pertama, silakan. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, Bang Rudiano sepertinya berarti tidak paham konteks di Al-Baqarah 79 itu ya. Al-Baqarah 79 itu bukan menceritakan tentang penulisan Al-Quran. Itu poinnya pertama. Poinnya adalah bangsa Yahudi, saya bilang di sini, fawailul lil ladina yaktubunal kitab bi aydihim summa yaquluna hada min indillah. Oke. Ayat ini lebih ditekankan kepada siapa? Tentu bangsa Yahudi. Bahkan bukan cuma bangsa Yahudi. Kalau yang saya yakini juga tergolong dari bangsa seterusnya. Bukan hanya pengikut kitab Taurat, juga kitab Injil. Karena mereka sama-sama merubah-rubah ayat. Di antaranya adalah mereka merubah dari segi pemaknaan dan lain sebagainya. Dan memang tidak ada jaminan juga ayat itu atau kitab terdahulu itu terjamin keasliannya. Sejauh ini yang pernah saya dengar selalu menjadi bahan pertimbangan dan bahan perdiskusian. Bahkan ada yang bilang ada ayat yang istilahnya tadinya tidak ada menjadi ada. Itu salah satu bukti bahwa celakalah mereka ya dari pekerjaan mereka. Ketika dikatakan ya bangsa Yahudi demikian, saya bilang tidak lupa, demi keuntungan yang sedikit, bukan hitungan nominal ya, Bung. Tapi ini perkara duniawi, Bung. Jadi di pandangan Tuhan adalah yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya karena wa antumul fuqara wa nahnu aghnia, gitu kata Allah. Kalian itu semua miskin, akulah yang maha kaya. Artinya di sini itu tidak ada apa-apanya.
mereka keuntungan demi sebagai kesenangan, pamor dan lain sebagainya, bahwa mereka menjadi banyak pengikut. Intinya keuntungan-keuntungan yang lain-lain di situ. Itu pemanaannya ya mengenai kitab ini. Lalu mengenai masalah pewahyuan, saya sering tekankan, boleh saya sambil share screen ya? Ya, silakan sambil sambil share screen. Sekalian menjawab pertanyaan dari Bang Rudi tadi, Bang ya. Iya. Oke, ya betul. Ini alhamdulillah di Islam ini dijelaskan mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada kepada para rasul atau para nabinya. Di sini di surat 42 ayat Di sini jelas Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursilar rasul fayuhi biidnihi mayyasha innahu alimun hakim. Jadi dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan pertama wahyu ya. Kita sama-sama sudah tahu apa itu wahyu, bagaimana seorang menerima wahyu kan gitu. Atau dari belakang tabir. Contoh ketika Nabi Musa menerima wahyu, menerima firman Tuhan melalui di belakang tabir, artinya Nabi Musa hadir dalam satu dimensi yang memang sudah Allah persiapkan untuknya. Karena apa? Ini juga pernah sering ya nyela jawaban Bang Budi ketika dalam beberapa diskusi bahwa begitulah Tuhan, Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhannya, dari Allah yang kami yakini, bahwa dia berada dalam satu dimensi, artinya berada di balik tabir, ketika itu dia menerima wahyu dari Tuhannya. Ya, menerima wahyu dari Tuhannya, bukan istilahnya melalui pendengaran manusia. Karena apa? Pendengaran manusia saya yakin tidak akan sanggup mendengar langsung firman Tuhan. Ya, tapi memang dalam salah satu penjelasan di sini dikatakan bahwa dibuka kasab pendengaran manusianya. Makanya ayatnya di sini wa makana libasarin gitu. Artinya basar itu manusia, tidaklah Tuhan itu berfirman kepada manusia yang bertubuh ini kecuali dengan 3 cara gitu. Makanya di sini katakan ayu kalimallah, yaitu Allah berfirman gitu kan kepada para manusia itu yang dikatakan di sini para nabi, kecuali yang dikatakan tadi pewahyuan atau melalui hijab atau mengutus seorang rasul ya. Contoh beberapa nabi juga memang menerima wahyu gitu. Ketika Nabi Isa ya menerima wahyu dari Allah, makanya sebagai dia dikatakan pertama diciptakan dengan firman-Nya, lalu memang Nabi Isa menerima wahyu dari Allah. Hanya di situ diperkuat oleh malaikat Jibril ketika melakukan banyak mukjizat kejadian luar biasa. Kan gitu. Lalu melalui malaikat Jibril di sini siapa? Bi'inni mayyasha innahu alimun hakim. Seperti yang kami sering diketahui bahwa malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang membawanya. Kan demikian ayatnya. Lalu mengatakan tadi Warokah bin Naufal, perlu diketahui Bang Rudi, ketika biidnillah, ada hadisnya saya ingat di Bukhari memang demikian, Warokah bin Naufal itu bisa menulis kitab yang diyakin di situ orang tua. Kedua, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menulis firman Alkitab. Makanya disitulah sebagai kalimat tauhid menurut keyakinan Islam, maka itu atas izin Allah dikatakan. Makanya segala satu peristiwa yang terjadi di bumi ini atas izin. Itu maksudnya. Bukan berarti Bang Alif nanti lanjutkan lagi. Oke Bang Alif, terima kasih jawabannya. Sampai di waktu nanti dilanjutkan lagi. Dan ini kita alhamdulillah selamat datang kedatangan debater senior juga Lugah Tambunan. Selamat datang Bang Lugah dan selamat datang juga Bang Nathan. Terima kasih sudah bergabung di sini untuk meramaikan nanti pada sesi tanya jawab. Bang Bilun. Bang Bilun sudah yang pertama tadi saya sapa. Itu senior saya itu, teman baik saya Bang Bilun itu. Oke, selanjutnya Bang Alif 2 menit untuk memaparkan
sanggahan dan memberikan pertanyaan. Ini kesempatan kedua kepada Bang Ali bertanya. Jadi Bang Lugan, Bang sang debaters nanti punya kesempatan terakhir nanti untuk bertanya lagi. Silakan, Bang Arif. Oke, terima kasih. Kembali ya, mengenai tadi pertanyaan saya sih, alhamdulillah Bang Luga lebih menjelaskan ke Al-Quran, nggak apa-apa. Karena memang di sini saya tidak begitu mumpuni juga dalam pemahaman dari kitab Bang Rudi Yohanes. Pertanyaan saya tadi itu adalah bagaimana ketika dikatakan, mungkin simpel tadi sih jawabannya. Ketika dikatakan adalah Nabi Isa itu sebagai firman, atau bisa-bisa saja perkataan itu menjadi manusia. Ini adalah suatu perkara yang menurut saya sih kontradiktif ya pemahaman, tapi is okay lah itu keyakinannya. Hanya tadi Bang Rudi Yohanes juga mengatakan bahwa dikatakan Tuhan itu bersuara. Ini dari mana ayatnya itu? Tuhan berfirman dengan suara, menerima suara. Sejauh saya beberapa kali diskusi dengan beberapa teman-teman dari pihak Kristen, firman Tuhan itu hakikatnya juga tidak bersuara gitu loh. Hakikat firman Tuhan atau yang kami sebut juga kalam nafsi gitu, itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Tolong coba Bang Rudi Yohanes ini dipertegas lagi ini, karena ini menurut saya ini kontradiktif dengan beberapa penjelasan dari kawan-kawan Anda sendiri gitu. Saya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alif. Pertanyaannya saya rasa saya tidak perlu ulangi. Pak sang debater sudah sangat paham maksudnya mungkin ya, karena mengenai masalah firman ini. Karena mungkin Bang Alif maksudnya itu firman yang menjadi manusia tadi, apakah itu suara atau bukan. Saya rasa sang debater sudah sangat paham ini. Silakan Bang Rudi Yohanes menjawab. Terima kasih. Di dalam ajaran Kristen, firman itu yang di dalam diri Tuhan ada dua. Yang pertama yang dikeluarkan, itulah yang didengar oleh manusia. Itulah yang didengar oleh Adam ketika Tuhan berfirman. Di Kejadian 2 ayat 17, semua buah-buahan kau dalam pohon ini bisa kau makan, tetapi kecuali yang satu ini jangan kau makan. Itu diucapkan langsung. Didengar Adam, dan Adam mengerti. Dan ketika Kejadian 3, Allah datang, hai Adam, di manakah engkau? Itu sebuah kalimat petikan langsung. Kemudian firman yang kedua adalah yang di dalam diri Tuhan. Loh, kenapa demikian? Ya, Tuhan juga bisa bicara di dalam hatinya. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya. Dan waktu itu diceritakan kepada si Musa, maka Musa menuliskan kitab Kejadian itu. Ya. Jadi, bahwa suara itu, Tuhan sudah berkata bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengannya. Maka kami mengatakan bahwa ketika Tuhan berbicara, ia berbicara seperti manusia. Karena sudah terlihat di dalam diri manusia itu bagaimana sih berbicara. Tuhan kami bukan Tuhan yang tidak mampu berbicara. Dan di dalam definisi manusia, kalau Tuhan tidak mampu berbicara artinya bisu. Kalau di dalam iman Kristen itu batu. Batu itu juga dipertuhankan. Diangkat menjadi Tuhan. Dibuat batu itu menjadi pencipta langit dan bumi. Bisa. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Lantas dari mana kita bisa mendengar Tuhan itu berbicara? Maka dibuatlah media lain. Kalau dalam ajaran Kristen begitu. Sehingga batu ini bisa dipertuhan. Ya. Sekarang saya kembali menanggapi punya Bapak tadi. Saya belum menemukan jawaban. Saya tanya tadi bagaimana Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau Al-Quran itu diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Tidak satu orang pun bisa menyangkal itu, termasuk saya. Tetapi Taurat, Zabur, dan Injil apakah sudah dibukukan atau belum? Ketika diturunkan apakah sama di dalam hati Nabi Muhammad juga? Di dalam hati Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Daud? Karena kalau kita tadi berpatokan kepada ayat yang diberikannya tadi di surah berapa itu ya? 42 itu. Ayatnya yang ke-51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus, ya kan? Malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Apalagi kita sandingkan dengan surah 2 ayat 79. Untung tadi Bapak mengatakan bahwa itu juga berlaku bagi kitab-kitab lain. Kalau Bapak katakan hanya berlaku bagi Injil, artinya Taurat juga murni. Artinya Zabur murni.
Kenapa kalian tidak ikut Zabur dan Taurat yang tidak diubah-ubah? Kalau Bapak bilang itu hanya untuk Taurat, artinya Zabur dan Injil murni. Kenapa tidak kalian imani Zabur dan Injil? Kemudian, tadi dikatakan bahwa manusia tidak sanggup mendengar suara Tuhan. Artinya Tuhan lemah. Kenapa suara Tuhan tidak sanggup didengar manusia? Sementara dia adalah sesuatu yang maha. Sedangkan manusia suara volume kuat bisa dikecilin sehingga orang lain bisa mendengar. Tak mungkin Tuhan tidak bisa merubah suaranya sehingga bisa didengar manusia. Saya percaya itu tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian mengenai penulisan yang tadi dibilang itu hanya berlaku sama Taurat dan Injil, tidak. Karena Quran pun tidak satu ayat di dalam Al-Quran itu sendiri diperintahkan untuk ditulis. Yang ada adalah untuk dilafalkan dan dibacakan. Bacalah, bacalah, bacalah. Tidak ada perintah ditulis. Dan mengenai Waraka, dia tuh buta, setelah tua. Dia kan mengatakan, andai kata saya masih muda. Artinya dia menulis kitab itu apakah sudah tua atau muda. Di dalam hadis itu dijelaskan kitab itu sudah ada. Artinya atas seizin. Tuhan mengizinkan dia menulis. Dan yang kedua di 467. Sesuai kehendak Allah. Yang pertama diizinkan, yang kedua sesuai kehendak Allah. Sekarang mana perintah penulisan Al-Quran seperti Waraka atas seizin Allah dan atas kehendak Allah? Siapa yang menulis Al-Quran? Zaid kah? Utsman kah? Siapa? Siapa yang menulis surat Al-Baqarah ini? Kamu harus jelaskan. Jika orangnya berbeda, mana izin dari Allah untuk penulisan surat Al-Baqarah misalnya oleh Zaid, atau misalnya oleh Utsman, atau misalnya oleh Bilal, atau segala macam. Itu yang harus dijelaskan. Oke, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Jadi waktu yang 2 menit untuk bertanya, apakah akan tetap digunakan atau bagaimana? Karena saya simak tadi. Oh ya, silakan dipakai 2 menit untuk bertanya. Ini pertanyaan terakhir dari Bang Rudi, sekiranya memberikan pertanyaan yang tajam di sesi ini kan. Siap. Ya, silakan Bang Rudi. Ya, saya hanya tetap bertanya. Mana ketika Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, Injil diturunkan, apakah sama dengan Quran? Yang tidak ditulis tetapi ditaruh di dalam. Karena dibuat di situ Tuhan tidak pernah hanya melalui tabir, tidak pernah bicara langsung ya. Sementara kepada Musa ayat andalan 2830, surah 2830 itu bicara langsung, ya. Tidak bisa kita pungkiri. Bahkan di surah 4 ayat 164 dikatakan di sana, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Tidak melalui tabir, langsung. Kan demikian. Saya harus tahu dulu bagaimana turunnya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Apakah berupa buku? Apakah di dalam hati? Itu yang ingin saya tahu. Tapi saya belum dapatkan itu tadi, sehingga saya harus mengorek lagi. Dan saya sudah kalah selangkah ini. Ya. Nah, oke. Apapun jawabannya, setelah ini nanti kita diskusi. Situlah saya tanyakan. Kalau mengenai izin dari Allah, itu juga silakan buktikan. Contohnya surah Al-Baqarah. Siapa yang menulis? Bukan Nabi Muhammad yang menulis itu pasti. Pasti ada manusia yang menulis. Karena surah 2 ayat 79 dikatakan, celakalah orang yang menuliskan. Apakah itu hanya kepada Injil? Tidak, itu berlaku untuk semua kitab suci. Tidak boleh kita sembarang nulis. Harus ada izin dari Allah dan harus sudah sesuai kehendak Allah. Silakan dijawab. Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, terima kasih Bang Rudi untuk pertanyaannya yang tajam dan bertubi-tubi. Nah, mudah-mudahan waktu cukup untuk Bang Alif untuk menjawab nanti. Ya, saya cuma coba tegaskan lagi bahwa pertanyaan di sini Bang Rudi ini menyatakan bahwa apakah sama penurunan Taurat, Zabur, dan Injil seperti cara diturunkannya Al-Quran kepada Muhammad. Nah, di sini juga mungkin Bang Alif perlu jelaskan dulu cara turunnya Al-Quran ke Muhammad ini seperti apa. Karena Bang Rudi sudah menyatakan itu
ditanamkan dalam hati. Jadi ini perlu diluruskan dulu kalau memang perlu diluruskan di situ supaya jelas. Rasa Bang Alif sudah nangkap maksudnya. Yang kedua, Bang Rudi minta mengenai Taurat, Zabur, dan Injil ini apakah juga dituliskan? Begitu Bang Rudi ya, supaya bisa terjawab ini. Karena dari tadi memang pertanyaan ini belum terjawab. Saya harus menunggu itu. Ya, sekali lagi kepada netizen yang di live chat, terima kasih. Ya, di YouTube menyimak acara ini. Silakan di-share juga ke grupnya biar rame, dan acara ini di live-kan langsung di channel YouTube-nya Bang Rudi Johannes, Sang Debaters, MDM Channel, Ua Empire Channel, dan Pak Wong Bodo Channel. Ya, silakan lagi. Terima kasih juga Pak Luka Tambunan sudah share nomornya di live chat. Mungkin suatu hari atau nanti akan menjadi narasumber di sini juga. Silakan Bang Alif 5 menit menjawab. Oke, terima kasih. Sudah kita jawab ya tadi mengenai surat Al-Baqarah 79 itu. Terlepas dari Bang Rudi, memang begitulah jawaban kami mengenai merubah-rubah ayat, merubah-rubah kitab-kitab sebelumnya. Lalu bagaimana sih tadi dikatakan Nabi Musa, Nabi Isa menerima wahyu, apakah sama seperti Nabi Muhammad? Apa itu kitab Injil, kitab Taurat ya? Ya, kita semua tahu bahwa Allah itu menurunkan wahyu, ya, menurunkan firman-Nya itu bukan berbentuk seperti kitab langsung gitu kan, bukan. Tentu semua sama, ya, berfirman. Apa yang diterima oleh Nabi Musa, apa yang diterima oleh Nabi Isa, itu semua wahyu dari Allah. Intinya apa? Ajaran, ucapan yang diucapkan perintah. Contoh berbentuk perintah dan larangan. Itu semua sama. Ya, bukan tertulis gitu. Tapi kan banyak di ayat di kitab Injil atau kitab Taurat, di situ kan banyak ditulis-tulis, apalagi kesininya banyak dirubah-rubah. Seperti yang ditegaskan di ayat yang Bang Rudi keluarkan tadi di Al-Baqarah 79 itu. Ya, semua sama menerima firman dari Allah. Contoh ketika ya di surat At-Taha yang sering juga kita bahas bagaimana Nabi Musa menerima ajaran, menerima firman dari Allah gitu. Pertama, semua wahyu dari Allah yang diinformasikan sama mengenai bahwa mengenal Tuhannya, menyembah Tuhannya kan gitu. Ketika Allah pasti semua suruh memperkenalkan kepada umatnya istilahnya bahwa suruh menyembah Allah yang esa. Itulah firman yang disampaikan. Memang kesini kan banyak yang ditulis-tulis. Tadi sebenarnya pertanyaannya menarik. Nah, di mana perintah Al-Quran ditulis, sementara Al-Quran diterima? Ya itu memang demikian kan, ucapan. Makanya Al-Quran disebutnya juga apa? Adzikro, ingatan, ya, ucapan, pelafalan, bukan tulisan. Lalu ditanya, di mana perintahnya Al-Quran disuruh ditulis? Nah, pertanyaan ini pertama, pertanyaan balik saya, urgensinya apa pertanyaan itu? Kedua, adakah larangan menulis Al-Quran? Itu Mantap. tidak ada kan? Lalu kalau tidak ada larangan, kenapa dipertanyakan di mana perintahnya? Kita berpikirnya kan demikian. Nah, tapi hikmah penulisan ini apa? Nah, disinilah baru bisa saya bahas. Bagaimana Al-Quran itu ditulis? Tentu ketika pada zaman Nabi Muhammad jelas ada penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad yang menerima wahyu, sehingga pada saat itu masih bisa mengoreksi ketika para sahabat salah mengucapkan. Karena ada Nabi Muhammad. Ketika zaman bergeser kepada para nabi, Islam semakin berkembang, para sahabat menerima ucapan yang itu wahyu dari Allah, ya, yang diterimanya, dia ucapkan, mereka menulis di mushaf, di lembaran, di kulit-kulit dan sebagainya. Nah, karena Islam semakin berkembang, maka wahyu ini agar terjaga dan terpelihara dalam hitungan syariatnya, pandangan manusia, maka mereka ditulis, dibukukan. Karena apa? Ini semakin menyebar. Pemahaman umat Islam semakin menyebar. Tidak semua bangsa Arab menggunakan bahasa Arab yang sama seperti bahasa Arab yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dirapikan, makanya ditulis Al-Quran itu agar pelafalan, pengucapan, dan
pemahaman tidak keluar dari kaidahnya, makanya ditulis, dijaga. Penulisan itu adalah untuk memudahkan mengingat pengucapan Al-Quran. Itulah yang kami pahami, itu di bangsa Arab. Juga menyebar ke seluruh bangsa. Lah, bagaimana kami bisa menerima, menghafal, mengingat Al-Quran itu, sementara ingatan itu bisa lupa. Makanya ada media penulisan, dibantu perapihan gitu kan. Dan penulisan ini yang kami terima, Al-Quran yang tertulis ini adalah diucapkannya sama seperti dengan diucapkan oleh Nabi Muhammad kala itu. Inilah yang disebut terpelihara. Pertama, media penulisan. Sebenarnya apakah ketika tidak ditulis, Al-Quran ini tetap ada? Akan tetap ada. Mana buktinya? Buktinya banyak sekali manusia yang menghafal Al-Quran, disebut hafid Al-Quran, atau orang yang menjaga Al-Quran, tanpa melihat Al-Quran, tanpa menulis dibukukan, mereka bisa menghafal 30. Artinya walaupun tidak melalui penulisan, pembukuan mereka tetap menghafal. Itu analoginya. Timernya ini luar biasa. Oke, Bang Ali, memang singkat waktu untuk menjelaskan hal ini karena yang perlu waktu panjang kalau itu mau dijelaskan secara rinci. Ya, terima kasih Bang Ali untuk penjelasannya. Mungkin kalau nanti Bang sang debaters belum ini bisa dilanjutkan di sesi debat nanti TikTok. Oke, Bang Alif, ini kesempatan terakhir bagi Bang Alif untuk bertanya. Silakan ajukan pertanyaan yang tajam. Kalau perlu yang menukik sampai merpati yang patah itu kan. Silakan 2 menit untuk Bang Alif. Terima kasih. Pertanyaan boleh diwakilkan siapa yang mau bertanya nggak? Silakan Bang Awi. Ya, mungkin boleh Bang sang debater saja diwakilkan untuk bertanya ya. Karena Bang Alif kayaknya memang tipikalnya seorang bertahan untuk menjawab. Kalau mungkin dari Bang Amir, Pak Amir, co-host gimana? Saya kan cuma moderator. Co-host gimana aturannya, co-host? Silakan, lanjut. Siapa yang mau bertanya, silakan mewakili Bang Alif. Abah Sofyan. Monggo Bang Abah Sofyan, mewakili Bang Alif. Kalau saya ditanya lagi Bang Rudi, nggak apa-apa. Bang Amir aja bertanya. Saya juga nggak punya pertanyaan ini karena saya moderator. Saya harus bersikap adil di sini kan. Itu Bang Abah aja, Abah Sofyan yang mau bertanya, mewakili Kang Alif. Monggo, Bang Abah. Ya, sebetulnya saya juga lupa yang mau ditanyakan, maksudnya masalah firman kan gitu. Jadi ya mencoba saja. Begini Bang Rudi, mohon maaf ya, sebetulnya saya juga dengar-dengar ini saya tanyakan kepada Bang Rudi tentang Yohanes 17 ayat 8. Oh. Itu yang mana di sini segala firman yang telah kau berikan telah aku sampaikan. Mana itu? Ini maksudnya bagaimana Bang? Nah, mana tuh? Udah saya screen ya, udah ya. Nah, terima kasih. Malah hilang. Tadu. Ya itu. Ya pertanyaannya itu aja. Mana tuh? Malah hilang tuh. Oke. Itu Bang. Saya sudah mengerti, saya sudah paham maksudnya. Nanti saya wakilkan tuh menerangkan pertanyaannya. Oke, Bang Rudi, pertanyaannya seperti ini. Karena ada dalil mengatakan segala firman yang telah kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mungkin pertanyaannya firman yang mana lagi nih yang diterima dan disampaikan ke kaumnya Yesus atau umatnya Yesus. Terima kasih Bang Rudi, silakan. Oke, terima kasih. Mana waktunya? Di riset dulu, riset dulu waktu. Clear dulu. Nah. Oke, terima kasih. Yohanes 17 ayat 8 itu dikatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, Yesus tidak pernah lagi menerima firman di dalam dunia ini dari Bapa di sorga. Bapa di sorga hanya datang ketika Yesus dibaptis. Matius 4 itu ya. Maka datang roh Tuhan itu dalam wujud burung merpati. Itulah firman Bapa di sorga ke dalam dunia ini. Setelah itu, Yesus tidak ada lagi menerima firman dan disampaikan kepada manusia.
tetapi lebih kepada Yesus sudah datang firman itu sendiri, dia firman itu sendiri. Karena dia adalah firman itu sendiri, maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka seluruh firman yang ada dari kejadian sampai zaman Yesus, itu sudah diberitakannya kepada murid-murid. Itulah sebabnya murid-murid mengerti tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Contohnya Filipus. Ketika ada sida-sida baca Alkitab dia nggak tahu kitab Yesaya, maka Filipus datang dan menjelaskan. Ya, timernya dihidupkan saja, Bang. Oke, sekarang saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Alif. Ya, kalau Pak Alif mengatakan sama, maka di zaman Nabi Musa ayat suci Taurat di dalam hati Nabi Musa, ayat suci Zabur di dalam hati Nabi Daud, ayat suci Injil di dalam hati Nabi Isa. Tidak satu ayat pun juga melarang sama. Ada enggak larangan menulis Injil? Ada enggak larangan menulis Taurat? Ada enggak larangan menulis Zabur? Tidak ada. Larangan itu ada setelah Al-Quran datang. Sebelum Al-Quran datang, apakah larangan? Tidak. Buktinya apa? Waraka bin Naufal menuliskan kitab itu. Bahkan itu dibimbing dan dituntun oleh Allah SWT. Kemudian, urgensinya apa? Ya kita penting sekali. Kita penting sekali mengetahui karena surat Al-Baqarah bukan Nabi Muhammad yang menulis. Tidak. Karena surat Maryam bukan Maria yang menulis. Bukan Maryam yang menulis. Karena surat Ibrahim bukan Ibrahim juga yang menulis. Maka kita harus tahu siapa penulisnya. Apakah dia atas izin Allah? Karena surah 2 ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Itu berlaku universal. Karena saat itu Al-Quran diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Belum berupa buku. Tidak berupa buku. Terus ini salah soal ucapan. Kalau kita bisa lupa. Dia mengatakan tadi bahwa itu Al-Quran definisinya apa? Dia bilang ucapan dan hafalan. Ya sudah, ikuti saja definisi itu. Kenapa berupa jadi buku? Dia mengatakan karena kita hafalan itu pun bisa lupa. Nah, dia sendiri mengatakan bisa lupa. Karena tidak ada yang tertulis. Sekarang orang bisa ingat, bisa dikoreksi karena ada yang tertulis. Jadi setiap orang yang melafalkan bisa dikoreksi. Nah, zaman dahulu siapa yang koreksi? Oke, dia mengatakan Nabi Muhammad. Apakah kita percaya sudah 100% Quran yang diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad sudah tertulis, tertuang? Karena pembukuan Al-Quran itu bukan ketika ada Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad hidup, tidak. Bahkan Hafiz diceritakan ada 70 yang wafat dalam peperangan. Ya. Jadi jelas ketika Nabi Isa membawa Injil, itu juga bukan berupa buku. Tetapi berupa di dalam hati juga lafalan, ucapan. Kenapa Allah melarang orang menulis kitab suci? Karena ditakutkan itu kitab diubah-ubah. Sama dengan Al-Quran juga. Tidak ada perintah Allah SWT untuk menuliskan Al-Quran. Kalau larangan kalian bilang, ada surah 2 ayat 79. Itu berlaku untuk semua kitab. Tidak hanya satu kitab. Kalau dikatakan itu hanya untuk satu kitab. Kitab apa? Injil. Maka Taurat dan Zabur ikutilah itu. Artinya Taurat dan Zabur yang tidak bisa. Kalau juga hanya kepada Taurat, tidak bisa juga. Semua kitab itu. Karena kita tahu, di dalam Al-Quran juga dikatakan apa? Sama. Tuhan memperlakukan para nabi-nabinya. Tidak ada perbedaan. Dan itu turun hanya untuk kepada kaumnya. Oke, terima kasih. Sebelum meledak, di stop dulu. Takut aku. Siap, udah. Sekian, terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih Bang. Ini sudah antisipasi sebelum meledak ya kan. Di stop di. Ya, terima kasih anunya. Ya, minum kopi dulu lah sebelum masuk ke sesi TikTok. 1 menit kita minum kopi dulu. Saya ulangi. TikTok berapa menit? 20 menit. Oke, tunggu kasih waktu 3 menitan ya. Aku mau ini dulu. Ayo. Oh ya, silakan. Terima kasih.